Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuding negara-negara Barat berada di balik dukungan penuh terhadap Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung. Dalam pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov, Putin meminta analisis lebih lanjut mengenai keterlibatan negara-negara Barat dalam konflik tersebut. Putin juga mengeklaim pasukan Rusia telah sepenuhnya menguasai Kostiantynivka dan merebut ribuan kilometer persegi wilayah Ukraina sepanjang tahun ini. Namun, data dari Institute for the Study of War menyebut kemajuan wilayah Rusia jauh lebih kecil dibanding klaim yang disampaikan Kremlin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah klaim tersebut dan bahkan menantang Putin bertemu langsung di Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah klaim tersebut dan bahkan menantang Putin bertemu langsung di Kostiantynivka untuk mencari solusi diplomatik. Sejumlah analis menilai narasi kemenangan Rusia digunakan Kremlin untuk menjaga dukungan politik dan membenarkan perang yang telah berlangsung lebih lama dari perkiraan. Mantan pejabat militer Ukraina menyebut Moskow berupaya menggambarkan konflik tersebut bukan lagi melawan Ukraina, melainkan menghadapi seluruh kekuatan NATO. Narasi itu dinilai juga menjadi upaya Kremlin mempersiapkan masyarakat Rusia jika pemerintah kembali melakukan mobilisasi militer dalam skala lebih besar. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov bahkan menyebut konflik tersebut sebagai perang, istilah yang sebelumnya dihindari pemerintah Rusia. Sementara itu, Rusia kembali menuduh NATO semakin terlibat dalam konflik melalui dukungan persenjataan dan teknologi militer kepada Ukraina.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan setelah keliru menyebut Iran sebagai Republik Islam Jepang saat menghadiri KTT NATO. Pernyataan itu disampaikan Trump ketika berbicara dalam konferensi pers bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Awalnya Trump membahas kapal induk USS Abraham Lincoln sebelum menyinggung serangan rudal yang dilancarkan Iran terhadap aset militer Amerika Serikat. Namun ia salah menyebut Iran sebagai Republik Islam Jepang saat menjelaskan insiden tersebut di hadapan awak media. Trump juga mengeklaim kapal induk USS Abraham Lincoln dihujani 111 rudal, tetapi seluruhnya berhasil dicegat tanpa mengenai sasaran. Pada akhir Februari, Amerika Serikat bersama Israel memang terlibat konflik bersenjata dengan Iran. Iran mengaku telah meluncurkan rudal balistik ke USS Abraham Lincoln, tetapi militer Amerika Serikat membantah kapal induknya terkena serangan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan rudal Iran tidak mendekati sasaran dan kapal induk tetap menjalankan operasi militernya. Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan sekutu dekat Jepang yang telah menjalin kerjasama pertahanan selama puluhan tahun. Kedua negara juga memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan sekitar 60.000 personel militer Amerika Serikat ditempatkan di berbagai wilayah Jepang. Fenomena cuaca El Nino yang sedang berlangsung saat ini diprediksi akan memecahkan rekor kekuatan tertingginya sepanjang sejarah atau El Nino Godzilla. Peringatan keras ini disampaikan oleh seorang pakar meteorologi terkemuka, memicu kekhawatiran global akan ancaman kekeringan ekstrim
banjir bandang, dan bencana alam lainnya. Tim Stockdale, pakar El Nino dari European Center for Medium Range Weather Forecast, mengungkapkan berbagai model prediksi cuaca saat ini menunjukkan indikasi kuat menuju fenomena yang masuk kategori ekstrim. Stockdale menyebutkan karakteristik El Nino tahun ini berbeda dari apapun yang pernah ia amati selama lebih dari 3 dekade melacak fenomena cuaca tersebut. Ia menambahkan bahwa akan menjadi kejutan yang sangat besar jika fenomena kali ini gagal memecahkan rekor. Diketahui fenomena El Nino sendiri terjadi akibat lonjakan suhu permukaan air di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur ekuator. Perubahan suhu ini memicu efek domino yang mengacaukan pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di seluruh dunia. Biasanya siklus ini berulang setiap 2 hingga 7 tahun sekali dan bertahan selama 9 hingga 12 bulan. Di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, El Nino menjadi momok menakutkan karena fenomena ini memicu penurunan curah hujan secara drastis. Sementara itu, perwakilan BMKG, Satria Krida Nugraha, menjelaskan musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung hingga Agustus. Sementara, defisit curah hujan terbesar berpotensi terjadi pada September hingga November 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole positif yang membuat musim kemarau terasa lebih kering. Menurut Satria, dampak paling besar akan dirasakan di berbagai sektor, terutama di sektor kesehatan. Cuaca panas diperkirakan meningkatkan risiko ISPA, dehidrasi, hingga heat stroke, terutama pada September hingga November. Selain itu, musim kemarau yang lebih kering juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ia mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air dan menjaga kesehatan. Petani juga diharapkan menyesuaikan waktu tanam, memanfaatkan air irigasi secara efisien, serta menerapkan pertanian berkelanjutan. Pemerintah daerah pun diminta memastikan ketersediaan air bersih, memperkuat mitigasi kebakaran, serta memanfaatkan informasi dan peringatan dini dari BMKG sebagai dasar pengambilan kebijakan. Perdamaian yang rapuh selama 3 pekan antara Amerika Serikat dan Iran memberi Presiden Donald Trump ruang untuk mendorong diplomasi, tetapi belum cukup untuk memulihkan stabilitas pasar energi global. Setelah Trump menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Iran pada 18 Juni, harga minyak dunia sempat turun hingga berada di bawah level sebelum konflik.
Penurunan tersebut dipicu oleh kembali dibukanya sebagian Selat Hormuz, sehingga pengiriman minyak dari Teluk Persia mulai kembali berjalan dan harga gas ikut mereda. Namun pemulihan selama 3 pekan dinilai belum cukup untuk mengatasi dampak gangguan pasokan minyak yang terjadi selama konflik. Persediaan minyak darurat maupun komersial Amerika Serikat belum sepenuhnya pulih, sehingga muncul kekhawatiran terhadap ketahanan pasokan energi jika jalur pelayaran kembali terganggu. Ketidakpastian juga masih membayangi. Trump kembali mengancam akan memberlakukan blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Meski hingga kini jalur tersebut masih terbuka bagi kapal-kapal yang bersedia menanggung risiko. Jika selat kembali ditutup, dampaknya diperkirakan akan dirasakan langsung oleh perekonomian global termasuk Amerika Serikat. Menurut Andy Lipow, Presiden Lipow Oil Associates, sekitar 200 juta barel minyak telah melewati Selat Hormuz dalam 3 pekan terakhir, atau setara dengan sekitar 2 hari konsumsi minyak dunia. Sebagian besar berasal dari Iran sebelum Washington kembali menjatuhkan sanksi terhadap ekspor minyak negara tersebut. Meski lalu lintas kapal masih berlangsung, biaya pengiriman melalui Selat Hormuz melonjak tajam akibat tingginya resiko keamanan. Volume pelayaran juga masih berada jauh di bawah kondisi normal, sehingga harga minyak kembali menguat meski pasokan belum sepenuhnya terhenti. Di sisi lain, Amerika Serikat menghadapi tantangan karena cadangan minyak strategisnya terus menyusut setelah digunakan untuk meredam dampak gangguan pasokan. Persediaan minyak komersial juga masih berada pada level yang dinilai rendah, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan kilang akan semakin tertekan apabila pasokan dari Timur Tengah kembali terganggu. Rendahnya cadangan minyak dapat berdampak serius terhadap perekonomian Amerika Serikat jika gangguan pasokan terus berlanjut. Kondisi tersebut berpotensi memicu krisis ekonomi yang dapat membayangi pemerintahannya. Kekhawatiran tersebut juga tercermin di pasar keuangan. Meski pasar saham Amerika Serikat dibuka dengan pergerakan yang relatif terbatas, pasar obligasi menunjukkan respons yang lebih kuat. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun naik hingga 4,57%, level tertinggi sejak akhir Mei ketika harga minyak melonjak di tengah memanasnya konflik dan meningkatnya kekhawatiran bahwa gencatan senjata akan berakhir.
Para analis menilai pergerakan imbal hasil obligasi menjadi salah satu indikator yang terus dicermati pemerintahan Trump. Selama masa jabatan keduanya, Trump beberapa kali menunjukkan bahwa gejolak di pasar obligasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Jenazah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dijadwalkan dimakamkan pada Kamis di kota kelahirannya Mashhad setelah rangkaian prosesi yang berlangsung selama beberapa hari. Prosesi pemakaman tersebut menjadi puncak penghormatan terakhir yang dihadiri jutaan pelayat dari berbagai wilayah di Iran dan Irak. Di tengah prosesi itu, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran dengan alasan membalas aksi Teheran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memperingatkan Iran akan menghadapi konsekuensi lebih besar jika serangan terhadap jalur pelayaran terus berlanjut. Khamenei meninggal pada 28 Februari dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang memicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Jenazahnya sebelumnya dibawa melewati kota suci Najaf, Karbala, dan Qom sebelum tiba di Mashhad untuk dimakamkan. Pemakaman akan berlangsung di Kompleks Makam Imam Reza, salah satu situs suci paling dihormati oleh umat Syiah di Iran. Pemerintah setempat memperkirakan sekitar 15 juta orang akan menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran tersebut. Khamenei yang memimpin Iran sejak 1989 meninggal pada usia 86 tahun bersama sejumlah anggota keluarga dan pejabat tinggi dalam serangan tersebut.
Sementara itu, gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran kembali terancam setelah kedua pihak saling melancarkan serangan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan Amerika Serikat telah menghancurkan jembatan penghubung menuju kota Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. Mashhad merupakan kota tempat Ayatullah Ali Khamenei akan dimakamkan. Mashhad adalah kota kelahiran mantan pemimpin tertinggi Iran tersebut. IRGC kemudian menegaskan bahwa serangan balasan mereka ke Bahrain dan Kuwait merupakan pembalasan. Atas serangan terhadap provinsi-provinsi pesisir selatan serta terhadap 2 jembatan di provinsi-provinsi timur menuju kota suci Mashhad. IRGC menuduh bahwa Amerika Serikat sengaja menyerang 2 jembatan tersebut untuk menghalangi upacara pemakaman bersejarah tersebut. Mereka juga memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat mengulangi serangannya, tanggapan keras Iran akan diperluas untuk mencakup pangkalan-pangkalan Amerika lainnya. كان قربانا كجده الحسين لهذا الدين فيستحق منا اليوم أن نقف ونسير وننعى ونبكي ونفتخر به. Sebelumnya, IRIB melaporkan bahwa pasukan Amerika Serikat telah menembakkan 7 rudal ke jembatan Ak-Takeh Khan di luar kota Akala, menyebabkan 2 ledakan di jalur kereta api. Sebelumnya, stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, melaporkan serangan rudal terjadi sekitar pukul 1:30 waktu setempat dengan melibatkan 7 proyektil. Ketujuh proyektil tersebut mengarahkan ke jembatan Ak-Takeh Khan. Dua diantaranya mengakibatkan ledakan di jalur kereta api, demikian dilaporkan Al Jazeera.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah merespons serangan terbaru Washington ini. IRGC bersumpah akan membalas Amerika Serikat. Pada saat yang sama, IRGC mengabarkan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini.